Hai teman-teman, selamat datang di channel Lombok Programming Academy ya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu layanan yang kami tawarkan yaitu menjual source code ya. Di mana pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang s- source code yang kami jual yaitu source code salah satu ya, salah satunya yaitu source code prediksi harga emas dengan jaringan saraf tiruan menggunakan Python GUI ya. Jadi, source code ini sangat cocok untuk teman-teman yang lagi penelitian ya, yang pengerjaan tugas akhir baik untuk S1 ataupun S2 ya, sebagai ini ya, apa namanya, eee, materi tambahan atau pendukung ya untuk penelitian kalian, atau bisa juga langsung digunakan atau dimodifikasi untuk kasus penelitian teman-teman sekalian. Jadi sini pada video ini saya akan menjelaskan tentang fitur apa saja yang bisa didapatkan ketika membeli source code dari aplikasi prediksi harga emas dengan menggunakan jaringan saraf tiruan propagation ya, menggunakan Python GUI. Ya, di sini seperti yang tertera di website ini ya. Jadi blog kami yaitu hamzanwadi.st.blogspot.com ya. Teman-teman bisa melihat di sini source code yang kami jual ya, di mana pada kasus ini atau pada video ini saya ingin menjelaskan dan mendemonstrasikan source code dari prediksi harga emas ya dengan menggunakan jaringan saraf tiruan backpropagation. Jadi untuk pembelian source code prediksi harga emas dengan jaringan saraf tiruan backpropagation ini, teman-teman akan mendapatkan source code-nya tentunya, kemudian data uji, panduan rekonstruksi ulangnya, dan video penggunaan aplikasinya, cara menjalankan dan menggunakannya ya. Harganya cuman 250.000 ya. Jadi kalau teman-teman mau beli, caranya tinggal tekan beli sekarang ya, tombol beli sekarang. Kemudian di sini, muncul cara pembelian source code ya, di mana pembelian source code dapat dilakukan dengan cara mengkonfirmasi melalui fasilitas WA yang tersedia pada blog ini. Jadi chat ini ya yang warna biru ini, oke nanti kita demokan. Kemudian silahkan ketika mau konfirmasi, tulis judulnya ya. Kemudian, apa namanya, lakukan konfirmasi pembayaran sesuai dengan harganya. Di sini pembayaran dapat dilakukan melalui rekening mandiri dengan nomor ini atas nama Hamzan Wadik atau melalui Dana ya. Nah, untuk catatannya, lakukan konfirmasi pembelian source code terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran. Yang kedua itu pengiriman file akan dilakukan pada hari yang sama setelah konfirmasi dilakukan ya. Ketiga itu apabila melakukan konfirmasi pada malam hari ya akan dikirim besoknya ya. Jadi tidak bisa dikirim langsung. Nah, jadi kalau mau pengiriman hari itu juga ya silakan konfirmasi di siangnya ya atau sorenya ya, jangan malam-malam. Oke, jadi ketika teman-teman ingin membeli bisa langsung tekan tombol chat me ini ya. Nanti akan diarahkan ke WhatsApp-nya ya. Nah, tinggal tinggal chat dah itu. Oke, sekarang kita lihat, apa namanya, file yang didapatkan pada, apa, pembelian source code prediksi harga emas ya, dengan menggunakan algoritma jaringan saraf tiruan backpropagation ya, menggunakan Python GUI. Oke, ini dia file yang didapatkan ya, teman-teman. Ini tentunya file program source code-nya, kemudian data harga emasnya ya yang digunakan sebagai data uji pada kasus ini. Oke, kemudian ini filenya. Kemudian ini dia, panduan rekonstruksinya ada 2 ya, karena pada source code ini terdiri dari 2 bagian yaitu program yang berbasis command Windows dan program yang berbasis GUI ya teman-teman. Jadi untuk panduan ke-1 ini
bagaimana, merekonstruksi program yang berbasis Command Windows-nya ya, sedangkan yang kedua ini adalah merekonstruksi program berbasis GUI-nya ya, Python GUI-nya. Jadi kedua file ini akan teman-teman dapatkan ya ketika melakukan pembelian source code prediksi harga emas dengan jaringan saraf Turing Back Propagation menggunakan Python GUI. Jadi harganya cuma 250.000, sangat murah ya. Akan sangat membantu untuk teman-teman yang lagi penelitian dan bisa juga dikembangkan ya kasusnya. Oke, sebenarnya teman-teman, source code ini merupakan source code dari buku yang saya tulis ya. Jadi saya jual karena banyak sekali permintaan yang ini ya, pembeli buku yang malas nulis ya, sedangkan di buku tersebut sudah sangat jelas ya. Jadi ini merupakan source code dari buku saya yang ini, prediksi harga emas dengan jaringan saraf tiruan back propagation menggunakan Python GUI ya. Jadi untuk teman-teman yang mau beli bukunya bisa langsung di Google Play atau Google Book ya. Ini dia. Atau teman-teman bisa lihat di sini di daftar buku yang saya tulis ya di menu buku. Oke, teman-teman bisa lihat di sini daftar buku yang saya tulis. Untuk source code ini sendiri ini adalah buku dari source code ini ya. Jadi kalau teman-teman mau ngetik sendiri source code-nya dan belajar teori praktisnya, ini dia buku yang bisa dibeli ya. Jadi langsung aja klik linknya di sini, kanan pencet, nanti akan langsung diarahkan ke link Google Play-nya ya atau Google Book-nya. Oke, itu dia ini bukunya ya. Jadi kalau teman-teman tidak mau membeli source code-nya dan mau belajar dari awal, silahkan beli buku ini ya, buku prediksi harga emas dengan jaringan saraf Turing Back Propagation menggunakan Python GUI. Tapi kalau teman-teman mau beli source code-nya untuk langsung digunakan, bisa ke halaman blog ini hamzanwadiest.blogspot.com ya. Langsung ke sini dan lakukan pembelian sesuai dengan petunjuk cara membeli source code-nya. Oke, nah sekarang kita demokan aplikasinya ya, kita demokan di mana di sini ini filenya ya. Jadi filenya di sini kita lihat file programnya ada form utama, file rancangannya, ini kelasnya, ini kelas JST-nya dan lain-lain. Nanti akan dijelaskan di ini ya, ada di panduan rekonstruksinya dijelaskan filenya. Oke, kita jalankan ya di sini untuk aplikasi ininya berbasis command Windows-nya, bisa di-run. Jadi cukup dibuka filenya ya dengan nama main.jst_3, di-run, maka akan jalan program prediksi harga emas yang berbasis command Windows. Proses pelatihannya ya. Ini proses pelatihan dari aplikasi prediksi harga emas yang berbasis command Windows yang dibuat dengan menggunakan Python ya. Jadi source code ini dibuat berdasarkan prinsip kerja dari algoritma JST backpropagation ya. Ini dia tampilan hasil prediksinya ya, teman-teman. Kita tunggu sampai prosesnya selesai ya.
Oke, datanya ada 300 ini ya data ujinya. Ya akurasinya 9 untuk uji coba ini adalah 98,83% ya dengan rata-rata error 1,169. Ini dia untuk grafik konvergensi proses pelatihannya dan ini dia untuk perbandingan antara keluaran JST dan data sebenarnya ya. Ini dia. Oke. Ini perbandingannya yang hijau itu keluaran yang biru sorry, yang biru itu keluaran JST-nya dan keluaran sebenarnya itu yang merah. Jadi bisa dilihat hasil prediksinya itu yang biru ini mengikuti bentuk grafik yang merah ya, artinya akurasinya tinggi ya. Oke, itu dia untuk demonstrasi aplikasi yang berbasis command Windows. Sekarang kita demokan aplikasi yang berbasis GUI. Kita running filenya ya, file POM utamanya. Oke, POM utamanya. Jadi untuk perlu diketahui bahwa di sini kita jalankannya pakai idle ya, idle idle bawaan dari Python ya, Python 3.9 ya. Oke, ini kita run. Untuk detail proses rekonstruksinya bisa dilihat di ini ya, panduan yang akan diberikan ya. Ini dia judulnya ya, di sini kita lihat ada 4 tab ya, ada home, proses pelatihan, proses pengujian, dan proses prediksi. Home ini sendiri untuk judulnya ya. Jadi kalau teman-teman ingin mengembangkan untuk apa namanya, untuk tugas akhirnya bisa diganti nanti. Ini nanti petunjuknya ada di panduan rekonstruksi. Ini proses pelatihannya ya. Jadi untuk melakukan proses prediksi itu hal yang pertama dilakukan adalah melakukan proses pelatihan dengan membaca file data latih. Filenya sendiri ada di sini ya, data harga emas nanti kita lihat ya datanya. Sini datanya. Ini datanya ya, data terbagi menjadi 2 tab ya, data latih dan data uji. Data latihnya itu sendiri data dari tahun 2015 ya sampai tahun 2020. Sedangkan data ujinya itu data 2021 ya sampai pertengahan 2022. Oke, kita kembali lagi ke proses pelatihan, kita baca data latihnya. Oke, datanya latihnya tertampil di sini ya, tabel. Ini data latih harga emasnya, harga emas per ounce ya, per ounce dalam satuan USD ya. Kemudian ini yang harga ternormalisasinya. Jadi jumlah datanya di sini ada 1.511. Selanjutnya kita inisialisasi bobotnya ya. Inisialisasi bobot. Nah, di mana sebelum melakukan inisialisasi bobot yang ditentukan terlebih dahulu itu adalah jumlah neuron input, neuron hidden, dan neuron output. Di mana pada kasus ini neuron inputnya 4, neuron hidden-nya 5, dan neuron outputnya 1. Untuk neuron input dan hidden itu bisa diubah ya, karena ini menyesuaikan apa namanya, arsitektur yang diinginkan. Sedang untuk neuron outputnya 1 ya, tidak bisa diubah. Karena yang apa namanya, keluarannya 1 yaitu prediksi harga emasnya saja ya, satu variabel yang diprediksi ya. Oke, kita bangkitkan bobot awal atau inisialisasi bobot ya. Nah, di sini dibangkitkan bobot P dan bobot W. Oke, selanjutnya lakukan proses pelatihan ya setelah pembangkitan apa namanya, pembangkitan bobot awal. Di mana proses pelatihannya, sebelum melakukan proses pelatihan kita tentukan dulu nilai alfanya atau laju pembelajarannya, toleransi errornya, dan jumlah iterasinya ya. Nah, untuk pada kasus ini kita tetapkan saja 0,8 untuk nilai alfa atau laju pembelajarannya, toleransi errornya 0,0001 dan iterasinya 100 ya. Kita tekan tombol proses pelatihan.
Oke, kita tunggu di sini. Ini dia proses pelatihannya ya. Oke, iterasinya berjalan ya. Kita tunggu sampai selesai ya, sampai 100 iterasi atau sampai error MSE yang didapatkan lebih kecil atau sama dengan toleransi error yang ditetapkan. Oke, kita tunggu beberapa saat karena proses pelatihan memerlukan waktu ya. Kalau jumlah datanya, data latih yang digunakan cukup banyak. Oke, ini dia hasil pelatihannya ya. Ini grafik konvergensinya MSE-nya ya pada 100 iterasi. Ini kemudian grafik regresi ya proses pelatihannya. Ini dia waktu komputasinya sekitar 63,566 detik dengan MSE atau mean square error-nya itu 0,00037902 ya. Oke, setelah melakukan proses pelatihan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan proses pengujian. Kenapa diperlukan proses pengujian? Untuk mengetahui tingkat akurasi yang dihasilkan dari eh, proses pelatihan dengan arsitektur yang telah ditentukan ya. Jadi kita baca dulu data ujinya. Ini dia data ujinya tampil dengan jumlah data uji itu 401 ya. Jadi di sini kita lihat data ujinya 401 ya. Untuk ini ya sekali lagi proses pengujian ini tuh untuk mengetahui tingkat akurasi ya dari hasil prediksi karena akurasinya dibanding nanti diukur dari hasil prediksi terhadap data sebenarnya ya. Jadi intinya pada proses pengujian ini dia memprediksi data yang sudah ada ya sebelum nanti digunakan untuk memprediksi data yang akan datang. Jadi harus diketahui dulu berapa tingkat akurasi ketika memprediksi data yang sudah ada. Kalau akurasinya tinggi, maka nanti ketika memprediksi data yang akan datang atau data yang masa depan ya, maka dia akurasinya juga tinggi. Begitu juga sebaliknya, kalau pada saat proses pengujian akurasinya rendah, maka untuk prediksi data yang akan datang atau data masa depannya itu tentu akan rendah juga. Oke, setelah melakukan proses pembacaan data uji, kita lakukan proses pengujian ya dengan menekan tombol proses pengujian. Oke, ini dia hasilnya ya dengan rata-rata akurasi 98,906% ya, errornya pun 1,094 ya dengan waktu komputasi 0,032 detik. Kita lihat grafik hasilnya dengan cara menekan tombol grafik hasil pengujian ya. Sini grafiknya ditampilkan dalam bentuk figur dan ini dia grafik hasil perbandingannya ya dan juga ditampilkan di form ya. Nah, setelah melakukan proses pengujian, kita lakukan proses prediksi ya pada tab proses prediksi. Di mana untuk melakukan prediksi itu data yang digunakan adalah data sebelumnya ya, data uji ya. Ini nanti data yang digunakan pada apa namanya? Pada proses prediksi yang akan datang yaitu data terakhir ya, data terakhir misalnya di sini neuron inputnya 4 maka untuk prediksi data yang akan datang digunakan 4 data terakhir ya sebagai masukan. Oke, setelah menekan tombol data sebelumnya, ditampilkan data uji di sini atau data sebelumnya ya. Kemudian kita bisa memprediksi data, tinggal menuliskan berapa jumlah yang akan diprediksi ya, berapa data berapa hari gitu ya. Jadi kita misalkan 10 ya, jadi kita prediksi data harga emas 10 hari yang akan datang. Kita
tekan tombol prediksi datanya, maka akan tampil hasil prediksinya ya untuk 10 hari yang akan datang. Di sini hasil prediksi dalam satuan ini ya, yang normalisasi, ini yang terdenormalisasi ya, setelah didenormalisasi. Jadi kelihatan ya, sini hasil prediksinya untuk data ke-1 itu 1.789,416 ya dolar per ounce. Nah, ini grafik dari proses atau hasil prediksi ya. Ini dia. Jadi itu dia teman-teman demo aplikasi pada source code prediksi harga emas dengan jaringan saraf tiruan back propagation menggunakan Python GUI ya. Jadi sekali lagi teman-teman bisa membeli source code ini melalui blog kami yaitu hamzanwadiest.blogspot.com ya. Atau untuk teman-teman yang ingin belajar dari awal teorinya, teori praktisnya bisa membeli buku ya, buku yang kami tulis dan mengetikkan sendiri kodenya ya tanpa membeli source code. Tapi untuk yang malas ngetik bisa langsung beli source code-nya. Oke, sekian video demonstrasi dari source code yang kami jual. Apabila ada pertanyaan silahkan chat ya melalui tombol chat ini atau silahkan tanyakan melalui kolom komentar ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video jual source code selanjutnya.